Gotcha. I'm taking it. Honey, this is just a career opportunity. What do you want to go off and play soldier golf for? You might as well just put me back in the cage. Selamat datang di Royal Cinema. Setelah sebelumnya bergaul dengan Nicolas Cage, kali ini saya akan membahas alur cerita film yang diperankan oleh Demi Moore yang berjudul G.I. Jane yang diproduksi tahun 1997 dan disutradarai oleh Ridley Scott dengan mengantongi beberapa nominasi sebagai film terbaik. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang ditunjuk oleh senator untuk menjadi bahan eksperimen bahwasanya wanita sanggup dan mempunyai kekuatan layaknya pria dengan mengikuti tahapan demi tahapan siksaan sebagai tentara Navy SEAL dan menjalani pelatihan di kamp tentara pria. Sanggupkah dia menerima tanggung jawab yang diembankan kepadanya? Mari kita saksikan. Tetapi sebelumnya, untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Kisah bermula di sebuah persidangan militer Amerika Serikat, di mana mereka sedang membahas kelayakan wanita untuk dijadikan pasukan Navy SEAL. Perlu diketahui sedikit, Navy SEAL adalah sekolah tingkatan paling tinggi bagi setiap tentara Amerika. Dan bagi siapapun yang bisa lolos dari tahapan demi tahapan pelatihan, akan menjadi terkuat dari barisan prajurit dan dipandang tinggi oleh setiap prajurit Amerika Serikat. Intinya, Navy SEAL kelasnya beda dari pelatihan-pelatihan prajurit Amerika lainnya. Keren lah Navy SEAL di film ini. Berlanjut ke kisah, di mana dari persidangan tersebut, beberapa anggota Kongres mempertanyakan kelayakan wanita untuk menjadi tentara, yang semestinya biasanya wanita hanya diam di rumah saja untuk mengurus rumah tangga. Tetapi, semua terbantahkan oleh seorang senator, kita sebut saja Lillian, karena terdapat tebang pilih dari beberapa anggota Kongres dan dia langsung menyerang seorang sekretaris jenderal Navy bernama Theodore Hayes. Atau kita sebut saja Hayes. Karena masih maraknya kasus seksisme di dalam Navy, di mana prajurit wanita acap kali diremehkan, dibully, dan dipersulit dalam menaiki jenjang karir sebagai pasukan khusus Navy SEAL. Di mana Lillian mengambil contoh sebuah kasus seorang pilot wanita yang gugur dalam tugas malah dipermalukan dan direndahkan di dalam laporan kematiannya. Lillian adalah seorang feminis yang memperjuangkan hak asasi dan kesetaraan bagi kaum wanita di dunia militer. Dan di sela-sela pembahasan, Lillian mengadakan semacam taruhan dengan petinggi Departemen Pertahanan. Kalau ada seorang wanita yang berhasil melewati pelatihan militer yang ditentukan Departemen Pertahanan, akan menjamin 100% kesetaraan bagi kaum wanita untuk berkarir di kemiliteran. Tetapi ternyata, petinggi Dephan ternyata sudah bersekongkol dengan Hayes dan mengatur agar pelatihan yang harus dilalui si wanita adalah tim pengintai gabungan pelatihan khusus untuk Navy SEAL dan ya, seharusnya wanita pilihan senator tidak akan bertahan lebih dari seminggu. Di pelatihan itu, Navy SEAL adalah salah satu pasukan khusus yang paling disegani di dunia. Maka dapat dibayangkan akan seberat apa latihannya. Kita diperlihatkan dengan seorang wanita, kita sebut saja O'Neill, seorang intel Navy berpangkat letnan kolonel, yang berkat kecerdasannya berhasil menyelamatkan beberapa tentara dalam sebuah misi. Padahal biasanya Intel hanya bekerja di belakang layar. Tapi ternyata O'Neill lah yang dipilih Lillian dalam kampanyenya setelah mempertimbangkan beberapa faktor seperti kepintaran, ketahanan fisik, dan penampilan. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari Gedung Putih, di mana dia dipanggil ke kediaman Senator Lillian, yang langsung membahas tentang uji kasus yang bisa mengubah kebijakan tentang keikutsertaan wanita dalam pertempuran, di mana dia diminta untuk mengikuti pelatihan militer di kamp pria, yang awalnya dia meragukan kesanggupan dirinya sendiri. Tapi Lillian mengingatkannya kalau dia pernah mencoba berpartisipasi dalam perang Teluk, tapi ditolak, lagi-lagi karena alasan seksisme. Karena itu, Lillian meyakini kalau O'Neill sanggup menjalani misi ini, dan bisa menjadi contoh emansipasi bagi para wanita dalam memerangi kesetaraan gender. Bahwasanya mereka tak hanya lebih dari pemuas laki-laki, tetapi bisa berpartisipasi sama seperti pria dalam berperang.
Antara senang dan ragu, dia kembali dan langsung membicarakan tawaran ini dengan pacarnya, Royce. Royce tidak setuju karena dia khawatir dengan apa yang akan terjadi pada O'Neill. Tetapi karena tekad yang bulat dan semangat yang menggebu-gebu dan ingin membuktikan bahwa wanita itu bukan seorang yang lemah, dia pun pergi untuk mengikuti pelatihan. Setibanya di markas Catalano Naval, Florida, O'Neill melapor kepada pemimpin senior, kita sebut saja Salem, di mana setelah memeriksa berkas dari O'Neill, Salem menjamin kenyamanan dan keamanan O'Neill selama menjalani pelatihan. Tetapi O'Neill mengatakan kalau ia tak ingin diberlakukan spesial dan hanya menjadi poster untuk kaum feminis. Ia hanya ingin mendapat kesempatan yang sama seperti yang lain. Pada saat di ruangan makan, belum apa-apa, O'Neill sudah mendapat cibiran dan cemooh dari rekan-rekan, di mana bagi mereka wanita tidak pantas mengikuti pelatihan ini. All I'm saying is one night, Lord. Just give me one night and I'll set her straight. Keesokan harinya, terlihat beberapa tentara terbaik daripada yang terbaik dari kesatuannya tergabung di barisan yang sama, yaitu untuk mengikuti pelatihan khusus sebagai Navy-SEAL. Sebelum latihan dimulai, Salem memperkenalkan kesatuan dari prajurit yang akan ikut latihan dan tidak ada perbedaan dalam setiap pelatihan dan mengingatkan prajurit akan kerasnya pelatihan ini. That of any unit within the U.S. Arsenal, Chief John James, Yang selanjutnya, Salem menyerahkan tanggung jawab pelatihan sepenuhnya kepada Master Chief John yang terlihat sangar, sadis, dingin, dan kejam. Latihan dimulai di bawah terik matahari di siang bolong. Diawali dari para prajurit harus menggotong perahu dan bumper yang berat tentunya untuk dibentak-bentak oleh para instruktur. Terlihat awal dari latihan yang penuh penekanan dari para instruktur. Sampai terlihat lonceng kegagalan yang dimana jika seorang prajurit tidak sanggup untuk melanjutkan, harus membunyikan lonceng tersebut. Terlihat seorang prajurit bernama Fay sempat terluka, tetapi bukannya ditolong, ia malah semakin dibentak oleh para instruktur. Para prajurit disuruh melakukan berbagai aktivitas fisik seperti push-up, berguling, menggali pasir, dan berbagai macam latihan yang sangatlah melelahkan. Di mana mereka hanya diberi waktu singkat untuk makan siang dan meneruskan latihan hingga malam tiba. Di mana terlihat seorang gadis yang merupakan tentara perawat, kita sebut saja Blondel, dia ditugaskan untuk memeriksa kesehatan setiap prajurit yang ikut pada sesi latihan hari pertama tersebut. Dan untuk pertama kali, seorang prajurit yang tidak tahan dengan latihan yang boleh kita sebut siksaan, dia keluar dengan membunyikan bel. Latihan dilanjutkan lagi dengan menulis esai sebanyak 500 kata, yaitu akan kecintaannya terhadap Navy-SEAL, di mana jika dari mereka semua tertidur, mereka dianggap gagal. Dan dari para instruktur, sengaja mematikan lampu dan menyetel lagu Nina Bobo supaya para prajurit tertidur. Tetapi, pintar bagi O'Neill yang diam-diam memakan makanan yang sudah disembunyikan dan dibagikan ke rekannya agar dalam diri mereka masih ada pergerakan, menghilangkan kantuk, sampai batas waktu yang diberikan Chief John, dan memang benar, mereka berhasil setelah beberapa prajurit yang capek tidur terlelap. Rock and roll. Mereka tetap terjaga. Dan lagu pun selesai. Are you ready, Lieutenant? Malam semakin larut, tetapi bukannya diberi waktu untuk istirahat, mereka malah harus menjalani latihan semakin berat. Dan sekarang mereka harus menjalani simulasi perang dan beberapa tantangan lainnya, di mana ada satu latihan yang menggunakan tangga bantuan yang khusus karena terdapat wanita yaitu O'Neill, tetapi dia menolak dan berinisiatif membantu teman-temannya memanjat tembok tersebut dengan tangannya sendiri, di mana ketika dia berhasil membantu Cortez, Cortez malah meninggalkan O'Neill dan dia tertinggal paling belakang dan menyebabkan timnya kalah di sesi tersebut. Keesokan harinya, di pagi yang cerah, beberapa prajurit kembali mengundurkan diri.
Tiba-tiba, John mendatangi Cortez yang meninggalkan rekan tim yaitu O'Neill di latihan semalam. Yang jika di saat mereka sedang menghadapi perang, itu sangatlah dilarang karena akan berakibat fatal, yaitu kematian rekan tim mereka dan untuk nilai diberikan kepada O'Neill. Tetapi lucunya, para prajurit malah makin membenci O'Neill karena mereka menganggap ia hanyalah beban. Tetapi hal itu tidak membuat O'Neill menyerah dan dia langsung mengunjungi Chief John untuk bertanya atas keberhasilannya itu yang menyebabkan kegagalan dari rekan timnya yang lain. Lieutenant O'Neill, when I want your opinion, I'll give it to you. Tetapi dari John tidak mendapatkan hasil. Tidak puas dengan sikap John, dia pun menuju ke tempat Salem dan mendapati bahwasannya terdapat standar ganda bagi wanita, yaitu diukur dari kekuatan mereka, yaitu untuk wanita diberikan potongan waktu 30 detik. Dan untuk itu, karena dia menganggap statusnya sama dengan rekan tim, dia pun langsung pergi. Just treat me the same, no better, no worse. Dan menuju ke tempat cukur rambut dan menggunduli mahkota lambang kewanitaannya biar dia terlihat bukan tomboy lagi, tapi wanita gundul. Di mana itu sebagai bukti komitmennya untuk adegan ini, Demi Moore benar-benar mencukur kepalanya sampai pelontos tanpa bantuan efek visual ataupun saya sebagai editor filmnya. Asik. Pagi itu dia kembali ke kamar pria untuk beristirahat. Tiba-tiba, para instruktur melakukan sidak dan Slovnik terkejut mendapati O'Neill tertidur di sebelahnya. O'Neill menegaskan kalau dia akan tetap bertahan di pelatihan ini baik suka ataupun tidak. And if you don't want to be in my life, you've got two choices. Move out or ring out. That's it. Di tempat berbeda, yaitu di pesta petinggi militer, Hayes mendapati kalau keterlibatan O'Neill dalam pelatihan Navicel yang seharusnya dirahasiakan dari publik. Dan itu sudah bocor. Dia pun marah dan menduga bahwasannya senior Lillian lah yang membocorkan hal itu ke pers untuk meraih simpati publik. Lalu dia menanyakan bagaimana kemajuan O'Neill sejauh ini. Dan Royce, pacar rahasia O'Neill, mengatakan kalau O'Neill masih bertahan di pelatihan tersebut setelah lewat dari seminggu. Hayes meminta Royce agar terus melaporkan perkembangan O'Neill setiap minggu. Di tempat Senator Lillian, dia menelpon Salem dan menanyakan kenapa berita O'Neill bisa tersebar ke media yang ternyata bukan pula Lillian yang menyebarkan berita tersebut. Dia pun memerintahkan Salem agar urusan public relation diserahkan ke tangannya dan langsung bertanya tentang kondisi O'Neill. Yang dimana kita diperlihatkan dengan pelatihan yang dijalani O'Neill dan beberapa prajurit lainnya yang untuk menguji ketahanan serta konsentrasi mereka menutup matanya lalu memasukkan air ke dalam mulutnya. Waktu demi waktu mereka jalani dengan latihan dan latihan, termasuk cara merakit senjata api dengan benar dan cepat. Hingga di mana terlihat Blondel yang sedang memeriksa kondisi kesehatan Lillian yang nampaknya seperti mainan anak-anak yang habis dilempar, hancur dan rusak. Tetapi karena tekad yang bulat, dia pun tidak menyerah untuk meneruskan pelatihan. Untuk menjaga kondisinya tetap stabil, dia pun menyempatkan berlatih sendiri di kamarnya. Hingga di mana terlihat latihan yang untuk melatih kekompakan tim, di mana instruktur membiarkan O'Neill untuk gagal naik ke perahu. Hal itu membuat semua rekan timnya harus berenang ke tepi, dan seorang prajurit kulit hitam bernama McCall mengatakan kalau di Amerika, seksisme sama parahnya dengan rasisme. Dan O'Neill pun dianggap seperti negro yang terkucilkan. Berlanjut ke kamar mandi, di mana setelah seharian menghabiskan air garam di laut, O'Neill membersihkan diri. Tiba-tiba didatangi John dan langsung memberi tugas untuk memimpin tim, di mana awalnya dia menolak karena menurutnya mereka mendapat nilai yang sama dengan McCall. Tetapi karena dia ditugaskan lebih lama dari McCall, dia otomatis jadi perwira senior di timnya. Di lokasi berbeda, Royce melaporkan kepada Hayes kalau performa O'Neill sangatlah bagus. Bahkan dengan standar pria, dia masih bertahan setelah 2 bulan, padahal 40% peserta sudah mengundurkan diri. Dan untuk saat ini, mereka tidak mengetahui bahwa Royce adalah pacar dari O'Neill. Yang menurut pandangan saya, karena keterbatasan informasi untuk bisa mengetahui keadaan kekasihnya, Royce memanfaatkan posisi Hayes sebagai depan agar bisa mengetahui semua informasi mengenai O'Neill. Dan ternyata Hayes berencana untuk menjatuhkan O'Neill dan berupaya menggagalkan usaha O'Neill untuk bisa selesai dalam pelatihannya sekarang.
Yang selanjutnya, Royce menelpon O'Neill dan menyuruhnya waspada karena banyak petinggi militer yang berharap dia gagal. Dan dari Royce sendiri, bingung memilih antara gagal atau berhasilnya O'Neill. Karena jika gagal, menguntungkan dia dari siksaan pelatihan. Dan jika berhasil, menguntungkan dia dan beberapa wanita yang bisa diikutsertakan untuk menjadi prajurit Navicel. Dan Royce hanya menyarankan untuknya untuk mengikuti apa kata hatinya. Jordan, just watch your six, okay? Hari berikutnya, di mana mereka memasuki tahap akhir latihan, Survival, evasion, resistance, and escape. di mana mereka mendapat pelatihan misi penyelamatan, seperti sedang menghadapi perang, yaitu untuk mengumpulkan data, menghindar, ataupun melakukan perlawanan, dan melarikan diri dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan jika mereka kembali pulang lebih cepat dari waktu yang ditentukan, mereka akan dihukum. Tetapi, jika mereka tertangkap, hukuman lebih berat menanti mereka di lokasi tersebut. Setelah diterjunkan ke lokasi misi, O'Neill sebagai pemimpin memandu timnya ke area sasaran. Cortez, move out. Move out. Lagi-lagi, Cortez tidak mempercayai kemampuan O'Neill. Setelah berhasil memimpin timnya sampai ke area target, tiba-tiba O'Neill yang merasa itu jebakan membatalkan misi untuk mendekati target. Tetapi Cortez yang memang tidak percaya pada O'Neill bersama Slovnik terlalu gegabah dan tidak mengikuti arahan O'Neill untuk bertahan. Dan pada akhirnya mereka semua tertangkap karena kecerobohan Cortez. Akhirnya, mereka semua dimasukkan ke dalam sel yang terpisah dari timnya. Beberapa anggota dari tim lain juga gagal menjalani misi dan tertangkap. Walau hanya simulasi, perlakuan terhadap prajurit yang tertangkap sangatlah brutal, layaknya pertempuran sesungguhnya. Diinterogasi dan dihajar dan dipermalukan habis-habisan. Ketika giliran O'Neill yang diinterogasi, keteguhan mental O'Neill yang kuat membuat John yang menginterogasi dan menginginkannya untuk menyerah harus menghajar O'Neill hingga babak belur. Tak peduli kalau dia adalah seorang wanita. Dan inilah wajah asli John yang sesungguhnya. Seorang misoginis yang tega menyakiti. Misoginis adalah kebencian atau tidak suka terhadap wanita. Bahkan ketika asisten pelatih melarang, John malah semakin beringas menghajar O'Neill di depan rekan-rekannya dan berkata kalau ia akan berhenti menyiksa O'Neill kalau para prajurit memberitahu keberadaan rekan-rekannya yang belum tertangkap, seolah ingin membuktikan kalau prajurit akan menjadi lemah dan sensitif jika ada keberadaan wanita di timnya. Melihat para prajurit yang masih bungkam, John mencoba ingin memperkosa O'Neill. Dan O'Neill memanfaatkan kelengahan John dan menghajarnya balik. Para prajurit bersorak membela untuknya, tapi John bangkit dan kembali menghajar O'Neill. Dengan brutal. Para prajurit geram melihat John yang tega memperlakukan wanita dengan cara kejam, padahal ini hanya latihan. Para prajurit membalikan badan dari John, menunjukkan kalau mereka tidak lagi menghormati John sebagai komandan mereka. John mencoba mendapatkan simpati para prajurit dengan mengatakan kalau wanita hanya akan menjadi beban di kemiliteran dan ia melakukan ini demi kebaikan mereka semua. O'Neill bangkit dan kata-kata mutiara ini membuat emosi para prajurit tak terbendung lagi dan memuji O'Neill. Dan misi pelatihan telah selesai. Berita keberhasilan O'Neill sampai ke Senator Lillian dan langsung tersebar di lingkungan Departemen Pertahanan. Kembali ke tempat O'Neill, atas keberhasilannya, Blondell ingin mengajaknya ke pesta pantai. Tetapi O'Neill menolak dan lebih memilih untuk berpesta di bar dengan rekan-rekan timnya yang sekarang sudah menaruh perhatian lebih padanya, termasuk Cortez yang datang ke bar. Dan ketika dia pergi untuk mengikuti pesta di pantai bersama Blondell, ternyata paparazzi sedang mengikuti mereka dan melakukan aksinya dengan memfoto kebersamaan O'Neill dengan teman-teman wanitanya. Yang selanjutnya membuat O'Neill tiba-tiba diinterogasi dan foto itu yang sudah tersebar di kalangan militer dijadikan alasan untuk menyerang O'Neill dengan dalih kalau ia adalah seorang lesbian.
Same-sex variety. Waktu itu, gay dan homofobia masih marak terjadi di Amerika. I'm not suggesting that I'm a lesbian. We're not asking if you are O'Neill mengatakan kalau dia bukan seorang lesbian, glad to cooperate. tetapi pihak militer yang memang ingin menyingkirkannya terus menekannya. Not choose to repeat the training, sir, nor do Dan untuk kembali ke timnya yang sekarang, ia harus mengikuti pelatihan ulang. O'Neill tentu keberatan, dan dia tidak mau kembali mengulangi pelatihan yang berat itu hanya karena tuduhan yang tak berdasar, yang memang ingin menjatuhkannya. Dan dengan hati yang galau dan berat hati, O'Neill membunyikan bel 3 kali. Dan dia pun pulang ke rumah, disambut oleh kekasihnya Royce, yang sudah melihat foto itu. Dan berkat kejeliannya, dia memberitahu O'Neill kalau foto itu dikirim oleh Senator Lillian dan sudah pernah dibuka. Karena ada bekas di samping kanan dari berkas tersebut, yang selanjutnya mereka menuju ke tempat Senator Lillian menuntut penjelasan, dan ternyata setelah O'Neill mengancamnya, Lillian langsung jujur dan melakukan hal itu bukan hanya demi menyelamatkan karirnya yang diancam Dave Hunt, tapi dari awal ia memang melakukan misi ini hanya demi popularitas semata. Dia tak menyangka O'Neill akan berhasil sejauh ini, yang sebenarnya dia telah bersekongkol dengan sekretaris Hayes sejak awal. Dan menurut Lillian, rakyat Amerika tak akan siap melihat wanita turun ke medan perang. Tetapi O'Neill berpendapat kalau setiap wanita berhak untuk membuat keputusannya sendiri. Dan O'Neill mengancam akan membeberkan tipu muslihat dari Senator Lillian, yang membuat Lillian gentar. Dan akhirnya Lillian mengabulkan permintaan O'Neill untuk mengembalikannya ke timnya untuk menyelesaikan pelatihan. I'll do it. Somehow. Setibanya di camp pelatihan, mereka menaruh respek kepadanya. Dan latihan dilanjutkan dengan mengatakan, "Booyah!" Ready for round 2? Booyah, Master Chief. Selanjutnya, di mana mereka akan mengikuti latihan kesiapan operasional, tiba-tiba mendapat pengumuman kalau mereka harus melakukan misi penyelamatan di medan perang sesungguhnya yang berlokasi di Libya, di mana terdapat satu satelit yang jatuh yang pernah dikontrol oleh O'Neill di scene awal tadi, dan Pentagon telah mengirimkan beberapa pasukan, tetapi semua gagal untuk masuk ke tempat jatuh satelit tersebut untuk mengamankan area tersebut. We'll be fine, sir. Dan merekalah yang ditunjuk dan dipersiapkan. Yang ternyata di daerah tersebut tim yang dikirim Pentagon, yaitu tim Scorpion, belum bisa keluar dari daerah tersebut karena terhalang pasukan Libya, dan pasukan O'Neill berangkat untuk menyelamatkan tim Scorpion. Setibanya di Libya, mereka mengatur rencana di mana O'Neill bersama Master Chief John mencoba mengamankan parameter lokasi. Tiba-tiba, patroli tentara Libya mendekati ke arah O'Neill. Dan karena John yang tidak yakin O'Neill dapat menyelamatkan dirinya sendiri, menembak tentara itu. I'm taking it. Dan akibatnya posisi mereka ketahuan. Dan pasukan Libya langsung mengejar mereka. John mencoba menahan pergerakan musuh. Sementara O'Neill lari dan berkumpul kembali dengan rekan-rekannya untuk memasang jebakan bagi pasukan Libya yang sedang mengejar John. Dan boom. Karena kehebatan O'Neill memprediksi ke arah mana John akan kabur, mereka langsung menembak beberapa pasukan Libya yang mengejar John. Dan John sempat tertembak. Tetapi karena pasukan Libya terlalu banyak, mereka meminta bantuan udara untuk menembaki pasukan Libya, sekaligus untuk penjemputan bagi mereka. Dan musuh pun kalah. Di akhir film, terlihat di upacara penganugerahan bintang tanda jasa karena berhasil menyelesaikan pelatihan termasuk misi penyelamatan yang membuat mereka senang. Dan John pun senang atas hasil yang dicapai oleh tim O'Neill. Dan film pun tamat. Film ini menginspirasi bagi wanita, di mana kita bisa melihat perjuangan Letnan O'Neill menuntut kesetaraan wanita, khususnya hak wanita untuk berkarir di kemiliteran, bidang yang didomisili kaum pria. Dan wanita pun bisa untuk melakukan apa yang bisa dilakukan kaum pria. Gue Leko bersama redaksi Royal Cinema Official, di mana baik produser, sutradara, penulis naskah, narasi, kaum rebahan, yaitu semuanya saya sendiri, mengucapkan Pagatuan Epakalawiran yang artinya semoga lanjut usia dan bahagia selalu. Ciao, bye-bye.